Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Elita. Berikut ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengaruh efektivitas aplikasi belajar online dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun anggotanya yaitu Ardila Ulema Warda, George Christian Zebua, Kuswati Rahayu, Nema Melania, Novita Malani, Wiha Amelia, dan yang terakhir Widiawati. Baik, kita mulai dengan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir segala menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja, tetapi dapat juga belajar kapan saja dengan fasilitas secara daring. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Saat ini terdapat beberapa alternatif aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dari masing-masing aplikasi yang ada ini memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas aplikasi belajar online dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Lanjut. Adapun beberapa rumusan masalahnya di sini adalah apakah efektif jika belajar menggunakan media aplikasi atau website berbasis online? Bagaimana tingkat kemudahan penggunaan aplikasi online dalam perkuliahan? Ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi atau website berbasis online bagi mahasiswa dalam praktek belajar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui seberapa efektif belajar melalui aplikasi website berbasis online. Kedua, mengetahui tingkat kemudahan masing-masing media pembelajaran online. Ketiga, mengetahui aplikasi penunjang belajar online mana yang memudahkan mahasiswa dalam belajar. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi penelitian dunia pendidikan pada efektivitas belajar online. Kedua, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan kepada mengenai penelitian belajar online. Aplikasi belajar online. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan melalui daring ataupun online dikarenakan sekolah ditutup sementara. Namun meskipun sekolah ditutup, tidak berarti aktivitas pembelajaran diberhentikan. Para pengajar mulai mencari alternatif yang baru agar kegiatan belajar mengajar tidak berhenti. Dan alternatif yang digunakan ialah menggunakan platform digital online untuk kegiatan belajar mengajar seperti Zoom Meeting, Cloud Meeting, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group, dan MyBest UBSI. Dilanjut oleh teman kami, Kuswati. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Selanjutnya itu efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa atau mahasiswa dengan pengajar dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ukuran efektivitas. Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Selanjutnya, Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Yang kedua, integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu adaptasi, merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Berikutnya mengenai Universitas Bina Sarana Informatika. Bina Sarana Informatika adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1988, didirikan Lembaga Pendidikan Komputer Bina Sarana Informatika di Depok. Lembaga ini bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga terampil atau profesional di bidang komputer untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pembangunan nasional. Kampus Universitas BSI memiliki 3 fakultas beserta ada 22 program studi pilihan. Universitas BSI membuat terobosan baru, yakni aplikasi e-learning yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan secara online. Untuk menunjang aktivitas belajar mengajar yang mudah, menyenangkan, komunikatif, dan tentunya hemat kuota, BTI meluncurkan aplikasi terbaru dengan nama MyBase sebagai sarana yang dapat mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pengaruh efektivitas aplikasi belajar online dalam proses kuliah mahasiswa UBSI terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode yang dikumpulkan dalam belajar online. Pengumpulan data terdiri dari WhatsApp, buku-buku, dan media-media. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan, memanfaatkannya untuk mempermudah proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan. Terdiri dari 1. Pembelajaran dilakukan melalui video call. Yang kedua yaitu pemberian materi pembelajaran yang ringkas. Yang ketiga yaitu meminimalisir mengirim materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota. Dan yang keempat yaitu pemilihan materi dalam video harus berdasarkan kriteria bahasa yang mudah dipahami. Berikutnya hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Belum jawaban yang empirik. Atas dasar kerangka berpikir, maka penulis dapat membuat hipotesis atas permasalahan sebagai berikut. Peneliti mencoba untuk mengambil suatu hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengaruh online dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa UBSI paling tinggi mencapai 70%. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keinginan tertentu yang digunakan dalam penelitian. Penulisan skripsi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiono adalah penelitian berupa angka-angka dan analisis-analisis menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif dipergunakan karena melihat dari tujuan penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan reliable, sehingga peneliti menganggap bahwa dengan data yang berbentuk angka-angkalah yang dapat menguatkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Berikutnya akan disampaikan oleh Nemah. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Caranya bisa dengan menggunakan kuesioner, formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuesioner dengan variabel mandiri dengan jumlah variabel sebanyak 1 variabel dan menggunakan skala Likert dalam pengukuran jawaban. Lalu ada indikator pertanyaan. Kami memiliki 4 indikator pertanyaan, yaitu kemudahan dalam menggunakan aplikasi, kemudahan pengguna dalam mengerti materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen, penggunaan aplikasi dapat mengakibatkan pemborosan baterai dan kuota internet, yang terakhir, dapatkah aplikasi digunakan meskipun sinyal pengguna sedang tidak stabil. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data adalah data primer, yang dimana penelitian ini mendapatkan data langsung dari responden melalui kuesioner. Lalu sumber data. Sumber data penelitian yaitu para responden yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk pengertian sampel, masih menurut Sugiono ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lalu dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh mahasiswa, mahasiswi yang aktif berkuliah di Universitas BSI.
Sebagai sampelnya, peneliti mengambil minimal 30 responden dengan teknik random sampling. Next. Teknik pengolahan dan data analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner. Dalam penelitian ini, kami memilih bentuk kuesioner tertutup sebagai instrumen penelitian dengan pertimbangan keterbatasan penulis dalam hal waktu, tenaga, dan juga biaya. Untuk tempat dan waktu penelitian, kami para peneliti melakukan kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada bulan April 2022. Selanjutnya ada deskripsi objek penelitian. Jumlah minimal yang ingin kami capai dalam pengisian kuesioner kami adalah 30 orang. Dan jumlah responden yang telah bersedia mengisi kuesioner kami adalah berjumlah 38 orang. Maka respon rate yang didapat adalah 126%, karena data yang kami peroleh berjumlah 38. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Widya. Di sini ada karakteristik responden. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang diterima, dapat diketahui karakteristik responden yang akan dibahas di bawah ini meliputi metode perkuliahan, cabang kampus semester, dan aplikasi yang sering digunakan. Data responden berdasarkan metode perkuliahan. Online, jumlah respondennya itu 35 dan jumlah presentasinya 92%. Offline, jumlah respondennya 3 dan jumlah presentasinya itu 8%. Total keseluruhan dari jumlah responden 38 dan total keseluruhan dari presentasi 100%. Yang kedua, data responden berdasarkan cabang kampus. Keramat 98, jumlah respondennya itu 35 dan jumlah presentasinya itu 92%. Dan cabang kampus Pemuda, Slipi, dan Tangerang, jumlah respondennya itu 1 dengan presentasi 2,6%, total keseluruhan jumlah responden 38 dan total presentasi 100%. Yang ketiga, data responden berdasarkan semester. Semester 2, jumlah responden 1 dan jumlah presentasi 2,6%. Semester 4, jumlah responden 2 dan jumlah presentasi 5,2%. Semester 6, jumlah responden 35 dan jumlah presentasi 92%, total keseluruhan jumlah responden 38 dan total presentasi keseluruhan 100%. Data responden berdasarkan aplikasi yang sering digunakan. Aplikasi yang sering digunakan Zoom, jumlah responden 35, jumlah presentasi 41%. WhatsApp Group, jumlah responden 25 dan jumlah presentasi 29%. MyBest UPSI, jumlah responden 20 dan jumlah presentasi 23%. Classroom, jumlah responden 2 dan jumlah persentase 2,3%. Google Meet, jumlah responden 4 dan jumlah presentasi 4,7%. Total keseluruhan jumlah responden 86 dan total keseluruhan presentasi 100%. Di sini ada analisis data. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel Zoom, jawaban minimum responden sebesar 7 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata total jawaban 15,87% dan standar deviasi sebesar 2,683 variabel. Classroom, jawaban minimum responden adalah 8 dan maksimumnya 20 dengan rata-rata 14,58%. Dan standar deviasi sebesar 2,806. Variabel Google Meet, jawaban responden sebesar 7 dan maksimum 20 dengan rata-rata 14,97. Dan standar deviasi sebesar 2,843. Variabel WhatsApp Group, jawaban responden minimum sebesar 6 dan maksimum sebesar 15 dengan rata-rata total 11,97 dan standar deviasi sebesar 2,137. Variabel MyBest UPSI, jawaban minimum responden sebesar 9 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata 14,89 dan standar deviasi sebesar 2,469.
Di sini ada uji validitas instrumen. Pembuatan makalah bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pembelajaran online selama pandemi. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tujuannya agar peneliti sistematis dan mudah. Alasan pemilihan survei ini adalah agar peneliti khususnya bisa mengetahui secara pasti dan akurat tentang keefektifan pembelajaran daring melalui aplikasi belajar yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ardila. Berikut ini uji reliabilitas instrumen. Di bawah ini adalah hasil dari uji reliabilitas terhadap seluruh instrumen penelitian. Hal dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha yaitu 0,06 lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua yang ada di dalam instrumen penelitian ini adalah reliable. Selanjutnya ada distribusi frekuensi dan formalitas data secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menghitung mean, median, dan modus, serta normalitas data, guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan. Apabila data yang dihasilkan tidak normal, maka statistik yang digunakan ialah non-parametrik. Sebaliknya, jika data yang dihasilkan normal, maka menggunakan statistik parametrik. Di bawah ini adalah hasil dari standar deviasi masyarakat dalam bentuk tabel. Dari tabel standar deviasi masyarakat, dapat diketahui bahwa rata-rata atau mean dari tingkat partisipasi masyarakat diketahui sebesar 72,29 dengan standar error of mean 1754. Populasi penelitian ini berkisar hingga 72,29. Standar deviasi tingkat partisipasi masyarakat sebesar 10.815. Artinya, sebaran data berkisar antara 10.815 di bawah rata-rata 72,29 hingga 10.815 di atas rata-rata yaitu 73,50. Berikut ini adalah tabel efektivitas aplikasi belajar serta grafiknya. Berdasarkan dari tabel di atas, tingkat partisipasi masyarakat sangat bervariasi, di mana nilai terendah adalah 39 dan nilai tertinggi adalah 95. Demikian halnya dengan jumlah responden yang memperoleh nilai tersebut. Dengan demikian, dari 38 responden yang memperoleh nilai 39, 54, 61, 66, 68, 73, 75, 78, 81, 84, 88, 93, dan 95 masing-masing hanya satu orang, atau 2,6%. Sedangkan untuk nilai 57, 70, 72, 74 masing-masing 2 orang, atau 5,3%. Untuk nilai 67, 76, 83 masing-masing 3 orang, atau 7,9%. Sementara itu untuk nilai 65 dan 77 masing-masing 4 orang, atau 10,5%. Berdasarkan nilai distribusinya, dapat diketahui distribusi tingkat partisipasi masyarakat adalah normal. Hal tersebut ditunjukkan dari Sweetness sebesar minus 0,513 dan kurtosis yang menunjukkan nilai sebesar 1.526, di mana nilai ini berada pada angka kisaran antara minus 2 hingga 2. Berarti distribusi data tingkat partisipasi masyarakat adalah normal. Selanjutnya ada di deskripsi data. Pertanyaan dari setiap instrumen digambarkan dengan menggunakan skala Likert dengan keterangan sebagai berikut. 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Ragu-ragu. 4. Setuju. 5. Sangat setuju. Berikut ini adalah pertanyaan nomor 1. Apakah aplikasi Zoom mudah digunakan? Dari tabel di atas menggambarkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang. Hal ini mendukung bahwa aplikasi Zoom mudah digunakan. Pertanyaan nomor 2. Zoom memudahkan saya mengerti materi yang disampaikan. Mayoritas responden menjawab setuju dengan
dengan poin 4 poin sebanyak 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Zoom memudahkan mahasiswa UPSI dalam mempelajari materi yang telah disampaikan dan berdiskusi dengan dosen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan ini mendukung bahwa materi yang dipaparkan melalui Zoom lebih mudah dimengerti. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu penggunaan Zoom menguras baterai dan kuota internet. Jawabannya itu sebanyak 19 orang responden menjawab sangat setuju dengan 5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Zoom menguras baterai dan kuota internet, sehingga keterangan data tersebut mendukung dari pertanyaannya. Keempat, pertanyaan 4, mudah bagi saya mengikuti pembelajaran meskipun sinyal kurang bagus. Sebanyak 12 orang menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa saat sinyal kurang bagus, sebagian mahasiswa UPSI kesulitan mengikuti Zoom. Maka jelas dari keterangan data tersebut tidak mendukung bahwa mudah penggunaan Zoom saat sinyal kurang bagus. Pertanyaan kelima, sebanyak 23 responden menjawab setuju dengan 4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Classroom mudah digunakan oleh mahasiswa UPSI. Maka jelas dari keterangan data tersebut mendukung pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wiyah. Pertanyaan ke-6. Apakah Classroom memudahkan saya mengerti materi yang disampaikan? Sebanyak 21 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Google Classroom memudahkan mahasiswa UPSI mengerti mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen. Pertanyaan ke-7. Apakah penggunaan Classroom menguras baterai dan kuota internet? Sebanyak 13 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Classroom cukup menguras baterai dan kuota internet para mahasiswa. Pertanyaan ke-8. Apakah mudah bagi saya mengikuti pembelajaran meskipun sinyal kurang bagus? Sebanyak 17 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPSI mudah mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Classroom meskipun sinyal sedang kurang bagus. Next. Pertanyaan 9. Apakah aplikasi Google Meet mudah digunakan? Sebanyak 16 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Google Meet mudah digunakan oleh para mahasiswa UPSI. Pertanyaan ke-10. Apakah Google Meet memudahkan saya mengerti materi yang disampaikan? Sebanyak 17 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Google Meet memudahkan para mahasiswa UPSI memahami mengenai materi yang telah dipaparkan oleh dosen. Pertanyaan ke-11, apakah penggunaan Google Meet menguras baterai dan kuota internet? Sebanyak 20 orang responden menjawab setuju. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan aplikasi Google Meet menguras baterai dan kuota internet para mahasiswa. Next. Pertanyaan ke-12. Apakah mudah bagi saya mengikuti pembelajaran meskipun sinyal sedang kurang bagus? Sebanyak 11 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Google Meet memudahkan untuk bergabung meskipun sinyal yang dimiliki sedang kurang bagus. Pertanyaan ke-13. Apakah WhatsApp Group mudah digunakan? Sebanyak 26 mahasiswa menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa WhatsApp Group mudah digunakan oleh para mahasiswa karena fiturnya yang simpel dan mudah dimengerti. Pertanyaan ke-14. WhatsApp Group memudahkan mahasiswa UPSI mengerti materi yang disampaikan. Sebanyak 15 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa WhatsApp Group memudahkan mahasiswa UPSI untuk mengerti mengenai materi yang telah dipaparkan oleh para dosen. Next. Pertanyaan ke-15. Apakah mudah bagi mahasiswa UPSI mengikuti pembelajaran meskipun sinyal kurang bagus? Sebanyak 14 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa WhatsApp Group memudahkan mahasiswa UPSI untuk mengikuti pembelajaran meskipun sinyal mereka sedang kurang baik. Pertanyaan ke-16. Apakah aplikasi MyBase mudah digunakan? Sebanyak 19 orang menjawab setuju. Sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa MyBase BSI mudah digunakan. Pertanyaan ke-17. Apakah MyBase BSI memudahkan mahasiswa UPSI mengerti materi yang disampaikan?
Sebanyak 20 orang responden menjawab sangat setuju. Hal itu menunjukkan bahwa MyBest BSI mudah digunakan dalam menyampaikan materi. Next. Pertanyaan ke-18. Apakah penggunaan MyBest BSI menguras baterai dan kuota internet? Sebanyak 12 orang responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa UPSI ragu-ragu jika MyBest BSI menguras baterai dan kuota internet mereka. Pertanyaan ke-19. Apakah mudah bagi saya untuk mengikuti pembelajaran meskipun sinyal kurang bagus? Sebanyak 13 orang responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa UPSI setuju jika MyBest BSI bisa digunakan walau keadaan sinyal sedang kurang bagus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi. Novi. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengaruh efektivitas aplikasi belajar online dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika paling tinggi mencapai 70%. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang diadakan. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus t-test satu sampel sehingga tingkat efektivitas pembelajaran online mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dihipotesiskan tertinggi mencapai 70% dari yang diharapkan. Ini berarti bahwa 0,70 dikali 1,216 sama dengan 851,2 dibagi 38 sama dengan 22,4. Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut. HO untuk memprediksi rata-rata lebih besar atau sama dengan 70% dari skor pada ideal paling tinggi, sedangkan HA lebih besar dari 70% dari skor ideal yang diharapkan. Adapun rumusnya sebagai berikut. HO sama dengan rata-rata kurang dari 70%, 0,70 dikali 1,216 dibagi 38 sama dengan 22,4. HA sama dengan rata-rata lebih dari 70, 0,70 dikali 1,216 dibagi 38 sama dengan 22,4. Harga T-hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T-tabel dengan derajat kebebasan atau DK sama dengan N dikurang 1, 38 dikurang 1 sama dengan 37, dan taraf kesalahan X sama dengan 10%. Untuk uji satu pihak, on-tail test karena harga T-hitung lebih kecil daripada harga T-tabel atau HA 20,84 kurang dari 0,3246, maka HA ditolak dan HO diterima. Interpretasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, hal paling penting dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kita dapat menggunakan seperti dalam t-test satu sampel. Berdasarkan perhitungan pada pengujian hipotesis t-test satu variabel, didapatkan bahwa ternyata T-hitung lebih kecil daripada T-tabel. Dan hal itu dapat diartikan bahwa HA ditolak karena mencapai 72,28% dari angka minimal 22,4%. Selanjutnya pembahasan. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui daring ataupun online dikarenakan sekolah ditutup sementara. Namun meskipun sekolah ditutup, tidak berarti aktivitas pembelajaran dihentikan. Para pengajar mulai mencari alternatif baru agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti. Dan alternatif yang digunakan ialah menggunakan platform digital online
untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun platform digital online yang biasa digunakan ialah aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group, dan MyBase BSI. Aplikasi yang paling mudah digunakan dipegang oleh aplikasi Zoom Meet. Aplikasi lain juga termasuk kategori yang mudah untuk digunakan mahasiswa selama proses pembelajaran. Secara umum dan menurut skala hipotesis bahwa tingkat pengaruh efektivitas aplikasi belajar online dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa UPSI tahun 2019 sampai 22 sudah baik dan merupakan tolak keberhasilan pada pembelajaran ini. Walaupun nilai penelitian ini kurang sedikit untuk mencapai nilai hipotesis yang ditetapkan. Selanjutnya dibacakan oleh Ardila. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan ialah pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pembelajaran online selama pandemi. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei yang dilakukan untuk bahan evaluasi penggunaan aplikasi belajar online. Teknik yang digunakan ialah menggunakan angket. Pengisian angket dilakukan secara online. Alasan pemilihan survei ini agar peneliti khususnya bisa mengetahui secara pasti dan akurat tentang keefektifan pembelajaran daring melalui aplikasi belajar yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.